kabar semuanya hari ini? Luar biasa. Sudah siap untuk puji Tuhan? Sudah dong Kak. Oke. Oh iya Kak Helen, kita tanya dulu yuk kabar guru sekolah minggunya. Apa kabar guru sekolah minggu? Luar biasa. Semangat semua. Berarti semua sudah semangat, anak sekolah minggunya, guru sekolah minggunya. Kita mau bernyanyi bersukacita, semuanya boleh bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap. Kita bernyanyi sejuk segar. Yuk, siapa yang merasa sudah bahagia, tolong tunjukkan senyumnya. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi lagi satu lagu pujian lagi ya. Apa itu Kak? Kita mau angkat lagu pujian segala puji syukur. Semuanya boleh bertepuk tangan dengan sukacita karena kita masih diberikan kesempatan. Kita bernyanyi Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku.
melakukan Tuhan ibadah sekolah minggu kami bersama dengan adik-adik sekolah minggu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami ini Bapa, menjadi persembahan yang terbaik bagimu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, jiwa kami, pikiran kami Tuhan, saat ini hanya tertuju kepadamu. Hadirlah Engkau Tuhan bersama-sama dengan kami di rumah kami masing-masing Bapa, dan kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Helen, kakak cinta nggak sama Tuhan Yesus? Cinta nggak ya? Kakak-kakak sekolah minggu cinta nggak? Kalau kakak sih cinta. Cinta dong. Nah, kalau cinta, apa yang Kak Helen berikan sama Tuhan? Kalau kita dan adik-adik sekolah minggu hari ini, bukti cinta kita ialah hari ini adik-adik semuanya ada di sini untuk bersekolah minggu Kak, bersama-sama dengan kita. Berarti kita harus punya rasa Cinta. Nah, adik-adik semua boleh bangkit berdiri. Pasukan Kristus, Siap. Oke, kita mau bernyanyi dulu I Love You Jesus. I love you, Jesus.
bacakan hukum Taurat di hari ini, yaitu hukum Taurat yang ketiga. Adik-adik udah tahu kan hukum Taurat yang ketiga apa? Udah dong Kak. Yuk kita baca bersama-sama yuk hukum Taurat yang ketiga. 2, 3, mulai. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Oke, nah adik-adik, maksudnya kita harus takut serta kasih kepada Allah. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ayo kita ucapkan sekali lagi yuk bersama-sama hukum Taurat yang ketiga. 2, 3, mulai. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Oke, ingat ya adik-adik, hukum Taurat yang ketiga, tapi bukan hukum Taurat yang ketiga aja nih. Semua dong sampai 10 harus tetap diingat agar kita tetap setia kepada Tuhan. dan Tuhan Yesus itu sangat cinta kepada semua anak-anak. Jadi kita harus ingat semua firman-firman yang disampaikan Tuhan, terutama di dalam hukum Taurat. Oke, kita masih mau bernyanyi ya adik-adik, semuanya masih semangat kan? Masih dong Kak. Oke, kita sama-sama menyanyikan lagu pujian Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Jesus loved the little children, all the children of the world. Red, yellow, red, and white, they are precious in His sight. Jesus loved the little children of the world. Sekali lagi ya. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Jesus loved the little children, all the children of the world. Red, yellow, red, and white, they are precious in His sight. Jesus loved the little children of the world. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Nah, ayo ambil kertas. Bukan kertas, Kak. Ambil apa tadi? Ambil Bukunya dan pena. Kita mau mengucapkan ayat hafalan hari ini. Kakak-kakak sekolah minggunya sudah hafal belum? Sudah. Yuk kita ucapkan ayat hafalan kita minggu ini bersama-sama. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayo sekali lagi dengan semangat. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke. semuanya hafal kan adik-adik? Nah, untuk ayat hafalan minggu depan dicatat ya sama-sama, yaitu terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Isinya ialah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Tapi adik-adik sekolah minggu pasti bisa nih Kak, karena waktunya 1 minggu untuk menghafalkan. Pasti dong Kak, kan anak sekolah minggu kita pintar semua. Boleh tepuk tangan dong adik-adik. Ya, kita mau mendengar firman Tuhan. Semuanya siapkan Alkitabnya dulu. Oke. Yang kedua setelah Alkitab apa yang mau disiapkan ya? Apa? Hati. Dan apa lagi Kak? Ada lagi Kak? Buku. Buku catatannya. Catatan. Setelah bukunya apa lagi ya? Pena, supaya bisa mencatat poin-poin firman Tuhan. Ayo kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hatinya. Kita bernyanyi, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku. dihantarkan oleh lagu-lagu pujian yang memberikan semangat ya kan? Iya, memberikan semangat. Seperti tema kita hari ini apa kan? Tuhan penolongku. Iya, tema kita hari ini itu Tuhan penolongku. Tuhan sudah menolong kita hingga kita bisa masih mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun di rumah. Karena apa? Karena Tuhan menolong kita. Oke, sudah siap semuanya? Sudah siap dong. Tapi bukan hanya sekedar siap adik-adik. Jangan lupa duduk yang manis, pegang Alkitab, dan lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang baik atas segala kebaikan dan cinta kasih Tuhan kepada kami. Engkau masih berikan kami kesehatan atas kehidupan sampai pada saat hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah
doa kami. Tuhan Yesus yang baik, Kau juga berkati guru-guru sekolah minggu yang akan memberikan firman-Mu, dan apapun firman-Mu yang Kau dari guru sekolah minggu adalah berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tahu kami adalah manusia penuh dengan dosa, karena Tuhan yang mengampuni segala dosa pelanggaran kami dan layak menjadi anak-anak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Kita buka Alkitab kita ya, semuanya buka Alkitabnya. Dari mana ayat firman kita hari ini Kak? Dari Mazmur. Mazmur itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Perjanjian apa ya? Baru ya? Bukan dong, perjanjian lama. Iya. Perjanjian lama ya adik-adik, jangan dicari di perjanjian baru, gak akan ketemu. Iya benar. Kita buka dari Mazmur 27. Ayo dicari Mazmurnya. Iya. Udah dapat semuanya? Sudah. Mazmur 27 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Kita boleh baca sama-sama ya Kak? Kita baca sama-sama adik-adik di rumah ya. Kalau kita bilang bacanya responsoria, kalau dia sendiri responsoria besar siapa? Jadi kita baca sama-sama aja ya. Dan ayatnya cuma 3 Kak. Iya benar. Kita baca semangat ya adik-adik di rumah ya. Walaupun ibadahnya cuma sendiri, harus tetap semangat. Oke? 2, 2, 3 ya. Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan 9. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Ya, demikian firman Tuhan. Firman kita Kak diambil dari Mazmur. Kami tahu apa itu arti Mazmur? Mazmur itu sama dengan puji-pujian. Iya, dalam bahasa Ibrani itu Kak, Mazmur itu biasanya dibilang dengan apa? Bahasa Ibrani itu tahlim. Tehillim, iya, tehillim yang artinya puji-pujian, atau sering juga disebut dengan palsmoi. Palsmoi itu yang artinya nyanyian yang diiringi dengan alat-alat musik petik atau alat musik gesek seperti gitar, biola, itu. Dan kitab Mazmur ini merupakan doa dan pujian yang ditulis untuk mengungkapkan perasaan Kak. Untuk mengungkapkan perasaan kita terhadap Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan bumi dan isinya termasuk kita. Jadi ya, Mazmur itu adalah kidung pujian. Jadi Kak, kalau misalnya dibilang tadi kalau pujian itu atau doa itu ada ditulis untuk mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan. Berarti kalau kita mau bernyanyi itu berarti nggak boleh main-main dong. Enggak dong, apalagi kalau lagu-lagu untuk penyembahan. Iya, berarti kalau gitu dia tidak mau, berarti dia sudah berdosa dong. Iya. Sama Tuhan karena dia mempermainkan Tuhan. Iya, Karena perasaan. ya perasaan Tuhan karena doa dan pujian itu ungkapkan perasaan kita bahwa kita bersyukur sama Tuhan. Iya, Ya, itu tadi artinya. tidak boleh main-main. Nah, itu artinya dari Mazmur tadi ya, adik. Iya. Iya. Nah, makanya bangsa Israel, para bangsa Israel itu biasanya dalam ibadahnya itu selalu mengkaitkan yaitu nyanyian dan pujian. Karena itu penting gitu loh Kak. Tahu kan Kak? Penting. Iya, penting bagi mereka waktu itu. Dan bukan hanya mereka aja, termasuk kita pada saat ini. Iya, Karena kalau kita bernyanyi tanpa musik gimana Kak? agak kurang semangat. Benar. Iya, karena melalui doa dan puji-pujian kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, kita bisa mengungkapkan perasaan kita, baik itu dalam kasih, perasaan kita untuk bahwasanya Tuhan sudah menyelamatkan kita, ucapan syukur, iya, kesehatan, dengan kemintaan juga. iya, termasuk juga minta pertolongan kita apabila kita dalam kesesatan. Ya berarti gak hanya selalu kalau kita bahagia dong ya. Walaupun sedih, kita juga tetap
berdoa sama Tuhan. Iya, dalam kesesakan, dalam penyakit, minta kesembuhan, lewat doa juga bisa, lewat nyanyian juga bisa. Berarti Ya, itulah artinya dari bermazmur. Iya. Yuk, kita masuk ke ayat kita hari ini apa? Kita kembali ke teks Dari Mazmur 27 tadi. ayat 7 sampai 9. Firman yang kita baca ini tentang perasaan Daud. Ada tahu kan sama Daud? Ya, siapa yang tahu tentang Daud? Ya, tahu Daud. Tahu kan? Raja Daud. Daud itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Kalau dipilih sama Tuhan berarti dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Berarti dia adalah orang yang mengasihi Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Iya. Kita balik teks. Firman yang kita ambil tadi itu tentang perasaan Daud ketika di mana Daud dalam masa pencobaan, di mana Daud selalu berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan untuk perlindungan Tuhan. Seperti ayat yang ke-7. Coba baca Kak, ayat yang ke-7. Yang ke-7, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Iya, di ayat yang ke-7 itu adalah ungkapan perasaan Daud. Katanya kayak gini, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Daud memohon kepada Tuhan untuk perlindungan, Daud memohon kepada Tuhan untuk penyertaan, Daud memohon kepada Tuhan untuk selalu diiringin oleh Tuhan. Karena apa? Karena ketika itu Daud dalam masa pencobaan. Waktu itu dia lagi dalam masalah. Waktu itu ada orang yang tidak suka dengan dia. Padahal Daud itu orang yang baik. Iya. Tapi Kak, katanya kan banyak orang-orang yang gak suka sama Daud. Terlebih saudara-saudaranya sendiri. Iya. Saudara-saudara kandungnya sendiri tidak suka sama Raja Daud. Kenapa ya? Karena itu Daud itu adalah salah satu pilihan Tuhan. Nah, jadi banyak karena kebaikannya Daud, banyak yang gak suka sama dia. Iya. Sama seperti Tuhan Yesus. Sama seperti itu ya. Sama seperti Tuhan Yesus. Kita udah dengar ya cerita tentang Tuhan Yesus dan kita sudah mengimaninya, kita sudah meyakininya tentang kisah firman-firman sebelumnya ya Kak, yang udah dijelaskan sama ibu guru sekolah minggu yang sudah membawakan firman. Bagaimana Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, bahkan Tuhan Yesus yang sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dan bangkit kembali, naik ke surga, bahkan berjanji akan menurunkan kuasa Roh Kudus. Tapi tahu nggak, Tuhan Yesus itu juga ada yang tidak suka. Iya, banyak. Bahkan Bukan sedikit, tapi banyak sekali yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Bahkan ketika dia mati itu pun, itu karena siapa? Karena Raja Herodes yang tidak suka dengan Tuhan. Tapi adik-adik sekolah minggu yang di rumah, memang itu isi firman Tuhan. Tuhan akan menerima siksaan. Memang itulah genaplah firman yang dituliskan dalam Alkitab bahwasanya Tuhan akan menderita hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi Tuhan sudah menolong kita. Itulah sebabnya makanya kita harus selalu bersyukur, kita harus selalu senantiasa percaya, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mau itu susah, mau itu lagi bahagia, ataupun dalam segala kondisi apapun, kita tetap harus selalu berseru sama Tuhan Yesus. Iya. Sama halnya ketika kita saat ini, kita tahu ya Kak, saat ini tuh siapa sih yang nggak tahu lagi masa apa Kak? COVID. Iya, COVID. Virus COVID-19. COVID-19 atau yang lebih familiar mungkin adik-adik mendengar corona katanya. Corona ini sangat-sangat berbahaya dan sudah menyebar ke seluruh dunia. Dan dia sudah menghantui semua manusia. Kok menghantui ya? Maksudnya dia sudah membuat rasa takut setiap orang. Benar. Jadi mungkin bukan orang-orang saja, kita juga ada perasaan takut. Guru sekolah minggu juga takut. Tapi ketakutan itu jangan kita diamkan sendiri dalam hati kita, tapi kita harus pasrah dan berserah kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Daud tadi yang dikatakannya apa? Ayat 7 tadi Kak, baca Kak. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Iya. Nah, kita boleh bersyukur sekarang adik-adik semua. Kenapa saat ini kita harus bersyukur? Kita masih sehat? Iya. Kita masih bisa bernafas dengan bebas? Iya. Di tengah-tengah pencobaan saat ini, di tengah-tengah
eh, semaraknya virus yang lagi menyerang manusia di seluruh dunia, penjuru dunia, kita harus bersyukur adik-adik. Kenapa kita harus bersyukur? Bahwasanya kita masih bisa diberikan kesehatan. Kita masih bisa kumpul dengan orang tua kita. Memang benar ada kesedihan dalam hati. Kesedihannya itu Kak, tahu nggak? Udah berapa bulan ya Kak kita nggak sekolah minggu ketemu sama dia? 3 bulan ya, mau 3 bulan kita nggak sama-sama sekolah minggu di gereja. Terus adik-adik sekolah minggu juga mungkin sudah rindu untuk ke sekolah. Iya, pasti berjumpa bermain dengan teman-teman yang di sekolah kan. Adik-adik sekolah minggu juga sudah rindu mungkin bermain dengan teman-temannya. Adik-adik sekolah minggu juga mungkin yang udah ada plan, udah ada rencana untuk berlibur. Mungkin biasanya kan kalau akhir tahun, awal tahun sudah ada plan ini. Iya, biasanya kayak gitu udah bikin plan. Biasanya udah plan. Mas, nanti libur sekolah kita jalan-jalan ya. Tuh. Biasanya kan libur panjang tuh habis jalan sekolah. Apalagi libur lebaran ya Kak? Lebaran. Tapi ternyata semuanya harus terhalang gara-gara virus corona. Jangan berkecil hati dan jangan patah semangat. Iya, nggak boleh sedih. Karena apa? Kita harus tetap bersyukur sama Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Orang tua kita juga masih diberikan kesehatan. Dan yang adik-adik di luar sana, mereka sudah tidak bisa kumpul bersama orang tua, bahkan tidak bisa tinggal di rumah. Mereka harus terpisah. Apakah istilahnya isolasi? Mereka harus diisolasi. Mereka harus jauh dari orang-orang, benar-benar sendiri. Nah, kita harus bersyukur ya adik-adik. Tuhan sudah berikan kita kesehatan. Tuhan sudah menolong kita hingga pada saat ini, menjauhkan kita dari sakit penyakit. Kita bisa bersama dengan orang tua kita. Untuk itu syukurin itu. Itu adalah salah satu pertolongan Tuhan. Seperti tema kita tadi apa Kak? Tuhan menolongku. Seperti kata tema kita tadi, Tuhan sudah menolong kita pada saat ini hingga pagi ini. Kita masih bisa bersyukur, kita bisa beribadah, kita bisa bersama orang tua kita bisa memuji Tuhan karena Tuhan sudah berikan kita kesehatan. Jangan pernah bersungut-sungut. Iya, itu bersungut-sungut Tuhan itu tidak suka. Ma ini, ma itu tidak boleh. Tuhan tidak suka sama orang yang bersungut-sungut, tapi Tuhan senang sama anak yang selalu bersyukur. Nah, bagaimana Kak caranya kita bisa mengungkapkan rasa syukur kita atas pertolongan Tuhan? Lewat nyanyian kita bisa bersyukur. Iya, sama seperti kata arti Mazmur tadi, yaitu puji-pujian, bermazmur kepada Tuhan. Iya, lewat apa lagi Kak? Berdoa. Iya, itu yang paling penting. Berdoa, mengucap syukur lewat lagu-lagu pujian, senantiasa percaya kepada Tuhan. Bisa membantu orang tua juga Kak. Itu paling penting juga ada di sekolah minggu. Sekarang kan lagi di rumah aja. Jadi jangan mengharapkan bahwa semua itu yang dikerjakan sama orang tua atau ada abang atau kakak kita. Tapi kita juga harus bisa membantu. Membantu meringankan pekerjaan orang tua kita di rumah. Contohnya seperti apa sih Kak yang bisa kita lakukan di rumah? Yang ada di sekolah minggu bisa lakukan di rumah? Sapu rumah bisa. Sapu rumah. Cuci piring bisa. Minimal cuci piring sendiri yang baru dia siapkan. Iya. Kakak ada satu contoh yang menurut kakak ya mungkin ini adalah satu berkat buat dia di mana dia sudah bisa menunjukkan pertolongan di tengah-tengah keluarga itu. Ya mungkin pada saat ini dia masih bisa itu Kak Aprin. Tahu nggak apa? Itu kemarin kan Kak Aprin, kakak senang sekali lihatnya. Ada rasa bangga gitu loh lihat. Wah, siapa dia di sekolah minggu yang masih ingat dengan Kak Karen? Tahu dong. Tahu lah, ibu guru kan? Iya. Waktu itu kami mau sermon adik-adik, kami sermonnya itu kan live video call gitu. Nah, ayo kita mau video call, tapi ibu guru mamanya kakak Karen bilang, tunggu kami mau makan. Waktu dia lagi video gini, kelihatan kakak Karen lagi katanya masak telur. Dia masak telur buat orang tua. Mungkin saat ini dia bisanya itu adik-adik, tapi itu adalah salah satu contoh bahwasanya dia sudah bisa membantu orang tua. Pekerjaan orang tuanya di rumah. Mungkin lauknya siang udah habis kan? Jadi bantu masak bikin telur untuk makan malam bersama keluarga. Ya, itu juga ya mungkin dia
anak sekarang udah kelas 1 SMP. Kalau adik-adik jangan masak dulu nanti masih mendadak lagi ya. Nanti kena minyak, nggak boleh. Bahaya. Apakah Amin? Sapu rumah, Ngepel bisa juga. boleh. Cuci piring Lebih bagus. bisa. Iya. Banyak contoh-contoh pertolongan yang bisa kita buat di rumah. Kita mulai dari rumah kita sendiri, baru kita bisa keluar. Iya. Lakukan dulu apa yang bisa kita lakukan di rumah, baru kita bisa melakukan pertolongan keluar. Ya, karena itu adik-adik dari sini kita bisa merasakan, kita boleh percaya bahwasanya Tuhan yang selalu menjaga dan selalu menolong kita dalam hal apapun. Hingga walaupun saat ini kita masih di rumah aja, nggak bisa kemana-mana, kita harus boleh percaya bahwasanya Tuhan selalu menolong kita. Karena apa kan? Karena Tuhan penolongku. Iya. Jadi ada sekolah minggu selalu ingat bagaimanapun kondisi kita, apapun yang sedang kita alami, selalu berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah penolong kita. Iya, seperti dalam ayat 8 dikatakan lagi ya kan Kak? Iya, coba kita Coba baca baca dulu. dulu. Lihat ayat 8 Apa apa itu? itu? Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Iya, Raja Daud yang senantiasa selalu mencari Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan, katanya, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Dia selalu mencari Tuhan, dia selalu mengandalkan Tuhan dalam apapun yang dia rasakan, apapun yang dia alami, dia selalu mengandalkan Tuhan. Ya. Terus Kak? Kita juga nggak boleh ragu-ragu gitu Kak. Kita nggak boleh bersungut-sungut gitu. Iya benar. Di minggu-minggu yang lewat kita sudah mendengarkan tentang bagaimana penyertaan Tuhan atas kita. Itu apa Kak? Dia Tuhan sudah rela mati di kayu salib. Iya. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Darahnya yang kudus yang menebus kita. Bahkan Tuhan sudah bangkit. Kemarin kita sudah memperingati Tuhan Yesus sudah bangkit dari mati, ada mengalahkan maut, dan dia juga sudah naik ke surga. Dan Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus akan turun dan akan memampukan kita untuk selalu dekat menjadi pembawa kabar keselamatan bagi banyak orang. Iya. Jadi kita akan bisa jadi contoh ya Kak. Kalau misalnya kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, kalau kita selalu berseru, berdoa sama Tuhan, memohon pertolongan sama Tuhan, Tuhan sangat senang sama kita, dan kita juga bisa menjadi contoh sama anak-anak yang tidak kenal sama Tuhan Yesus. Jadi itu alasan kenapa kita percaya bahwasanya Tuhan sudah menolong kita. Ingat, Tuhan yang selalu menolong kita karena apa? Dia yang sudah menebus dosa kita. Yakinlah bahwa Tuhan adalah penolong bagi saya, penolong bagi adik-adik semua, penolong bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun dikatakan dalam ayat 9 ya Kak? Iya. Apa dikatakan ayat 9? Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamat. Iya, di ayat 9 Daud mengatakan janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Mungkin ketika itu Daud ada rasa tidak yakin ya Kak. Iya, tapi sebenarnya dia percaya bahwasanya Tuhanlah yang menolong dia. Tuhan yang menolong Raja Daud. Dan ingat apakah hanya satu jalan ke surga. Apa? Ingat, hanya satu jalan ke surga, yaitu hanya Tuhan Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya Tuhan Yesus. Tidak ada jalan yang lain. Bisa nggak kita Kak percaya dengan yang lain bahwasanya itu bisa menyelamatkan kita untuk ke surga? Tidak. Hanya satu jalan ke surga, yaitu Tuhan Yesus. Jadi jangan percaya sama yang lain. Percaya kepada Tuhan, selalu berseru kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena apa? Dalam hidup kita ini ada tujuan kita yaitu untuk ke surga. Ya.
Jadi adik-adik sekolah minggu, inti dari firman Tuhan kita hari ini bahwasanya adik-adik sekolah minggu harus ingat kenapa kita harus berbuat baik dan menolong orang lain. Karena terlebih dahulu Tuhan sudah Menolong kita. Tuhan Tuhan sudah menebus dosa kita. Tuhan sudah menolong kita, memberikan kita kesehatan. Tuhan sudah menjagai kita. Tuhan sudah memberikan kita orang tua yang menjadi Tuhan yang kita lihat di dunia ini. Jadi kita boleh membantu orang lain, kita boleh menolong orang lain terlebih dahulu dari rumah tadi ya Kak. Dari rumah maka kita bisa menolong yang di luar dari rumah kita. Sebab ingat, sebelum kita menolong orang, Tuhan sudah dahulu menolong kita. Jadi dari sekolah minggu harus ingat, di rumah itu jangan suka melawan orang tua. Iya. Oke, jadi dibantu orang tuanya di rumah. Jangan kalau disuruh orang tuanya langsung merepet-merepet. Tidak boleh. Tuhan Yesus tidak suka seperti itu. Karena Tuhan Yesus suka sama orang atau sama anak-anak yang suka menolong orang lain. Apalagi ini menolong orang tua ya. Iya. Tuhan Yesus sangat suka. Terus jangan lupa juga tadi bagaimana caranya Kak kita mengungkapkan rasa syukur kita? Dengan berdoa, dengan bernyanyi dan saling menolong. Iya, mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita bisa berdoa, menolong orang lain, dan menyanyikan lagu-lagu pujian penyembahan kepada Tuhan. Bisa aja misalnya kita mengungkapkan rasa syukurnya ketika kita menyapu rumah. Sapu rumah kan Dek? Apa lagu kita tadi Kak? Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Jadi jangan waktu kita nyapu rumah yang dinyanyikan Cintaki oleh Tuhan katanya. Waduh, Tidak boleh. biarin aja orang di luar sana yang nyanyi kayak gitu deh. Iya, tapi kita harus bernyanyi. Boleh segala pujian. puji syukur. Rambutnya cepirin bisa juga. Bisa. Kak tahu Kak? Apa itu? Ibu itu di rumah, mungkin tetangga-tetangga kalau ditanyain, kalau Sabtu kan ibu libur, satu hari itu mungkin bisa lebih satu album lagu Kakak. Wah, luar Dari biasa. bangun tidur sampai mau tidur, nah ini nggak bisa. Makanya abang di rumah itu bilang, aduh bising kali, tetangga nanti terganggu katanya. Kok terganggu kan aku mau sambil bernyanyi mengungkapkan rasa hati kita kan gitu. Kita mau bersyukur. Jadi nggak salah deh kalau sambil salah, ngasih ya. daripada mama ini aku terus. Nggak boleh gitu ya. Kita boleh sambil cuci piring senang-senang memuji Tuhan gerakan badan. Walaupun dia sambil cuci piring ini gerakannya Kak, it's okay. Nggak masalah. Nggak Tapi apa-apa. jangan sekolah minggu. Iya. Jangan lupa ya, kita selalu memuji nama Tuhan. Walaupun lagi cuci piring atau nyapu rumah nggak masalah. Nggak masalah. Iya. Nggak akan ada marah. Orang Tuhan Yesus Senang. Itu adalah menunjukkan bahwasanya kita bersyukur hingga saat ini kita bisa diberikan kesehatan, kita bisa melakukan apapun yang bisa kita lakukan, yaitu menolong orang tua terkhusus ya Dek. Bantu di rumah karena kita lagi di rumah. Iya. Jangan tidur aja terus. Atau bangun tidur dan makan dan tidur lagi. Tidak. Apalagi gini Kak Apin, bangun tidur terus pergi ke kamar mandi cuci muka lihat meja makan. Mak, mana sarapan? Itu bukan anak sekolah. Iya, itu bukan anak sekolah. Terus karena libur sekolah Kak, biasanya kalau dia sekolah itu bangunnya jam 6:30. Iya, nanti juga. Karena libur sekolah bangunnya jam 8:15. Jangan deh, nanti kalian kaget ketika masuk sekolah. Nanti jadi kebiasaan pas lu bangun jam 6:30, merepet-merepet sama mamanya. Marah-marah sama mamanya, mama yang disalahin. Iya. Kok nggak bangunin katanya? Tidak boleh. Seperti apa kebiasaan biasanya bangun pagi-pagi, jangan malas. Karena anak Tuhan itu bukan anak-anak yang pemalas, tapi anak-anak Tuhan itu adalah anak-anak yang semangat, rajin, terlebih lagi membawa terang. Iya. Jadi anak-anak terang kayak lagu kita kan Kak? Aku anak terang, tugasku memberi terang. Iya, anak-anak sekolah itu adalah anak-anak terang yang membawa terang terlebih lagi di tengah-tengah keluarga. Iya. Nah, Kak, betul. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, kan tadi firman kita adalah tentang Tuhan menolongku. Kita kasih tugas yuk Kak buat adik sekolah minggu. Ya bagus. Iya. Jadi apa ya?
Kita tanya sekali lagi. Ingat tadi apa inti firman Tuhan? Ayo, ingat tak? Apa tadi kata ibu gurunya? Apa inti dari firman Tuhan? Apa ya? Apakah inti dari firman Tuhan? Iya. Nanti ada dulu pada sekolah minggunya. Intinya itu tadi yaitu kita bersyukur bahwasanya Tuhan sudah menolong kita. Kenapa kita harus menolong orang lain? Karena ingat terlebih dahulu Tuhan sudah menolong kita. Nah, terlebih lagi di masa COVID-19 saat ini. Oke, Kak, kita kasih tugas tadi di sekolah minggu. Oke. Tugasnya apa ya, Kak? Tugasnya kita akan membuat sebuah puisi. Iya. Kira-kira Anda tahu nggak sih puisi itu apa? Puisi, kata-kata atau ungkapan perasaan adik-adik sekolah minggu saat ini di tengah-tengah masa COVID-19 atau di tengah corona ini, bahwasanya Tuhan sudah menolong Kita. Oke. Jadi tugasnya itu adalah dari sekolah minggu membuat puisi, nanti terus dibacakan dengan tema Tuhan menolong kita di dalam masa corona. Jadi kan dari sekolah minggu Tuhan menolong kita dalam masa corona. Itu Jadi nggak usah panjang, puisi singkat aja. Nanti minta bantuan tolong sama orang tuanya. direkam dalam bentuk video. Iya, nanti dikirim sama Ibu Afif boleh, Kak Elis juga boleh. Nanti dalam bentuk video membacakan puisi dikirim ke WA ibu guru sekolah minggunya. Kalau ke Kak Elis dikirim ke catat. Ayo pegang punya. Kirim ke nomor 0821 73 57 4512. Ulang sekali lagi ya, catat ya. Kirim ke, kalau mau kirim ke Kak Elis, kirim ke WA 081 0821 73 57 4512 atau ke Kak Apin juga boleh. Di mana Kak? 0813 7820 9962. Atau ada yang nanti kalau nggak sempat mencatat nanti ibu gurunya akan buat. Iya, nanti ada kita akan bikin ya. Nanti ada lebih. Ditunggu ya, Dek. Nanti pokoknya ibu tunggu video-videonya, nggak usah panjang, sederhana aja. Nanti minta orang tuanya bantuin untuk videokan. Membaca boleh kan? Nggak mesti dihafal. Nggak harus dihafal. Kan baru ditulis ini tadi kan. Nah, tulis. Ingat, puisinya itu adalah ungkapan perasaan mereka, rasa syukur mereka atas pertolongan Tuhan dalam masa corona. Iya, sekolah minggu. Oke, ingat kembali ya, pentingnya menjaga kesehatan. Ya, Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan kita hari ini, kita tak henti-hentinya mengingatkan adik-adik sekolah minggu untuk pentingnya menjaga kesehatan. Caranya bagaimana, Kak? Yang paling penting adalah cuci tangan. Iya, cuci tangan. Kalau misalnya baru dari luar, kita harus mandi. Kenapa sih harus mandi? Karena kita nggak tahu deh dari udara itu tak ada virus yang lain yang hingga di badan kita atau di sekutu tubuh kita. Makanya lebih baik kita harus mandi. Kak Apin, bukan hanya harus keluar Kak Apin, walaupun di rumah Kak. Nanti dia bilang kan libur sekolah, mandinya cuma sekali sehari. Kak, jangan gitu juga ya Kak. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Harus mandi. Harus mandi 2 kali sehari, Ya, pagi dan sore. Nanti dia malas ya ada sekolah. libur sekolah Kak. Kak Apin kalau libur di rumah mandinya sekali atau 2 kali? Bisa kadang-kadang 3 kali. Karena pagi sudah mandi, terus kerjaan rumah sudah berkeringat, mandi lagi. Iya. Ya, baru bisa. Jadi tetap ya deh, mandi di rumah minimal 2 kali 1 hari. Kalau keluar rumah, pas balik ke rumah harus cuci tangan. Jangan lupa pakai masker. Penting sekali. Kalau berjemur soalnya ya kan, mungkin dia nggak bisa kemana-mana, paling cuma berjemur doang. Iya, berjemur dari jam 10 sampai jam 11. Kalau pas berjemur, siap berjemur, cuci tangan. Pas berjemur di luar pakai masker, iya, untuk kesehatan ada. Itu semua untuk kesehatan kita. Iya. Kita harus menjaga kesehatan kita untuk memutus rantai Si corona ini, kalau nggak kita yang jaga siapa lagi? Kan? supaya kita cepat ketemu adik-adik. Iya. Kakak sudah rindu. Sudah sangat rindu loh Sangat semua. rindu. Rindu sangat rindu bisa bernyanyi bernyanyi bersama-sama ada Kita sekolah sudah minggu. sangat merindukan. Makanya kami menunggu ada sekolah minggu bisa berkumpul Semoga. bersama.
Demikian firman Tuhan kita hari ini. Ingatlah selalu berseru kepada Tuhan, selalu bersyukur buat Tuhan atas pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita berdoa Kak Apit, dengan semua adik-adik yang di rumah, dengan sikap berdoa, mari kita tundukkan kepala kita. Kita boleh angkat satu lagu pujian Kak. Angkat satu pujian. Apa itu Kak? Bapa, Engkau sungguh baik. Iya. Kenapa Kak? Karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus amat baik dalam kehidupan kita. Hingga pada saat ini kita masih dijaga, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan perlindungan. Kita bisa beribadah bersama-sama dengan orang tua di rumah kita masing-masing. Kita angkat lagu pujian kita dengan sikap berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Semua yang di rumah ini boleh lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita naikkan lagu pujian kita dengan sikap berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Baru
berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita satukan hati kita berdoa. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau berterima kasih Bapa untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, terkhusus Tuhan di saat ini Bapa, di mana Tuhan seluruh dunia Bapa yang dilanda Tuhan oleh virus corona. Kami tahu Tuhan, mungkin ada rasa takut di hati kami masing-masing, mungkin ada rasa khawatir di hati kami masing-masing. Terlebih Tuhan buat adik-adik sekolah minggu yang di rumah Tuhan Yesus, buat orang tua adik-adik sekolah minggu Tuhan Yesus. Kami mau saat ini Tuhan, lewat firman yang kami dengar, lewat firman yang sudah kami bacakan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kami, bahwa Tuhan akan senantiasa melindungi kami, menjaga kami, menjauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Dan kami yakin dan percaya sebentar lagi Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kami. Tuhan akan kembali memberikan waktu kepada kami untuk dapat bertemu bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu, untuk dapat bersuka cita Tuhan bahwasanya kami sudah mengalahkan virus yang sedang melanda dunia ini Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa bangkit Tuhan, kami bisa bersemangat Tuhan, kami bisa percaya Tuhan bahwa Tuhan akan menjauhkan itu dari tengah-tengah anak-anak yang berseru memohon kepada Tuhan. Tuhan Yesus, untuk itu Tuhan, adik-adik sekolah minggu saat ini Bapak mungkin dalam kejenuhan, mungkin dalam kebosanan Tuhan karena di rumah saja Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan adalah sahabat yang setia, Tuhan adalah sahabat yang selalu ada di tengah-tengah kami, Tuhan yang ada selalu setiap saat. Kiranya Tuhan yang selalu meyakinkan kami bahwa kami walaupun di rumah akan selalu bersyukur, akan selalu senantiasa bergembira karena Tuhan sudah menyertai kami. Terkhusus buat orang tua adik-adik sekolah minggu Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan Bapa. Mungkin Tuhan saat ini tingkah laku anak-anak sekolah minggu yang kadang membuat hati orang tua jengkel, yang kadang membuat hati orang tua sedih Tuhan. Tuhan yang menguatkan orang tua sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu Tuhan, supaya mereka tetap percaya dan bersabar bahwasanya ini adalah ujian kecil dari Tuhan, bahwasanya ketika mereka lepas dari sini, mereka akan merasakan kelegahan, mereka akan merasa sukacita yang besar bahwasanya Tuhan sudah memampukan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa kami yang baik. Kami serahkan ibadah kami ini juga Tuhan, dari awal tadi, pertengahan, hingga nanti kami akan mengakhirinya. Biarlah nama Tuhan yang kami permuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kami. Amin. Oke, nah tadi adik-adik udah mendengar firman Tuhan. Apa tema kita? Tema firman kita? Tuhan penolongku. Nah, jadi adik-adik harus tetap mengandalkan Tuhan sebagai penolong. Kita mau bernyanyi kembali, kita angkat lagu pujian kita, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan setiap langkah
adik-adik tetap sekolah minggu di rumah masing-masing. Tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Nah, kemudian yang selanjutnya, guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang keempat, apa yang keempat Kak Helen? Jangan lupa ya adik-adik, tugas yang tadi disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu pada waktu firman Tuhan tadi dikerjakan ya, dan dikirim videonya ke WA atau WhatsApp. Adik-adik semua sudah ingat? Ada berapa pengumumannya? Ada 4. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Kita mau mengumpulkan yang terbaik buat Tuhan. Masih ingat gak adik-adik lagu Tanganku Namenmet? Masih gak? Masih. Ibu gurunya tahu gak? tahu dong. Kayak susah ya. Bahasa apa itu? Bersalatan. Ya, semua adik-adik kita bisa. Ayo kita mau mengumpulkan yang terbaik buat Tuhan. Siapkan persembahannya. Persembahannya tidak boleh dilipat asal-asal, tapi dengan rapi. Kita bernyanyi Tanganku Namenmet. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Semua anak sekolah minggu boleh bangkit berdiri. Pasukan Kristus. Oke, kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita bernyanyi anak sekolah minggu dengar-dengarlah. Masih ingat? Atau udah jadi remaja? Oh, masih sekolah minggu. Yuk nyanyi sama-sama. Anak sekolah minggu dengar-dengarlah. Anak sekolah minggu dengar
Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami telah selesai melakukan ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan, nyanyian pujian kami, persembahan yang kami berikan menjadi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Berkati orang tua kami yang bekerja, sehingga melalui pekerjaannya berkat Tuhan boleh bertambah di dalam kehidupan kami. Biarlah juga Tuhan, persembahan ini dapat digunakan oleh pengurus gerejamu untuk menyebarkan firman Tuhan di dalam gereja Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau berdoa Tuhan, biarlah masa pandemi yang sekarang telah terjadi di kota kami ini, biarlah secepatnya berlalu. Kami rindu bersama-sama dengan guru sekolah minggu kami mengadakan ibadah di gereja. Bahkan kami rindu bertemu dengan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat setiap kehidupan kami. Berkati kami dalam proses pendidikan kami Tuhan. Biarlah kami boleh belajar dan mematuhi arahan dari guru-guru kami. Meskipun kami belajarnya di rumah, kami percaya kami akan menjadi anak-anak yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan yang memberkati setiap penyakit mereka, sehingga di hari-hari yang akan datang mereka boleh sembuh dan bersemangat lagi. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini, Tuhan yang memberkati umur yang baru, sehingga sukacita di umur yang baru lebih lagi Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami juga memohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Biarlah kami Tuhan berkati sehingga kami menjadi anak-anak yang lebih diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam kehidupan kami banyak menginginkan apa yang kami inginkan di dalam kehidupan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, yang akan memberikan segala sesuatu yang akan dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima